Shalom, selamat pagi. Ya, selamat bertemu kembali. Apa kabar semua? Ya, selamat berjumpa saudara dan saudari, umat-umat Tuhan, ya dimanapun kita berada pada saat ini. Ya, selamat kita bergabung kembali di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Ya, kita sangat bersyukur, kita sangat berterima kasih kepada Tuhan. Ya, karena kebaikannya untuk kita, dan pada pagi hari ini ya ternyata sekali lagi kebaikannya untuk kita sehingga mempertemukan kita sekali lagi dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk itu saudara dan saudari, sebelum dan sebagai meneruskan daripada renungan kita pada pagi hari ini, ya sekali lagi saya dengan kerinduan hati untuk kita semua bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya sekali lagi kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kepada kami. Ya, terlebih dalam minggu-minggu yang lalu, bahkan sampai pada hari ini, ya kami dapat merasakan bahwa Tuhan itu tetap menyertai kami, memberkati kami, menjaga, menaungi kami di dalam kehidupan kami. Ya, terima kasih Tuhan. Jadi tidak ada kata-kata yang lebih indah daripada itu yang ada pada kami. Jadi kami sangat terbatas. Tetapi Tuhan, hati kami tidak tahu bagaimana lagi mengungkapkan betapa kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan pada pagi hari ini, Tuhan sudah menolong kami melewati malam ini dengan baik. Jadi sehingga kami dapat bangun pagi hari ini dengan keadaan yang baik juga, dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi kami ingin menyerahkan kepada Tuhan renungan kami pada pagi hari ini, baik semua kami umat-umat Tuhan, saudara dan saudari kami yang dimanapun berada pada saat ini. Jadi kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Jadi supaya Tuhan yang menolong kami, baik ketika kami mendengar, ketika kami memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau bekerja di dalam diri pribadi kami masing-masing. Jadi sehingga kami merasa diberkati, bahkan nama Tuhan terus dimuliakan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saudara dan saudari semua, ya pada pagi hari ini saya ingin membawa kita berkongsi bersama, merenungkan bersama satu topik yang saya sediakan bagi kita bersama untuk kita pikir-pikirkan, untuk kita perhatikan, dan untuk kita renungkan bersama, yaitu jerat iblis. Nah, jadi saudara dan saudari semua, jadi setiap orang kita perlu tahu ini ya, supaya kita jangan sampai terjerat ya. Jadi saya teringat sekali lagi di zaman sekolah ada satu pepatah yang mengatakan bahwa pelanduk ini yang sering melupakan jerat, tetapi jerat tidak melupakan pelanduk. Nah, jadi saudara dan saudari semua, Alkitab juga berkata begitu kepada kita sebagai orang-orang percaya, ya, kepada kita semua umat manusia. Ya, Alkitab menyatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan berkeliling, mencari mangsanya dan siap untuk menerkam mangsanya pada waktu yang tepat. Nah, jadi saudara dan saudari semua, oleh sebab itu harus kita tahu ya, seperti apakah jerat yang disediakan oleh iblis itu untuk kita. Nah, jadi saudara dan saudari semua, pada pagi hari ini saya memilih teks yang agak panjang ya. Namun kunci daripada jerat iblis itu
nanti kita akan lihat bersama. Tetapi di dalam satu kisah di dalam Alkitab ini kita melihat cara iblis ini bagaimana. Nah, jadi di tempat lain dia melakukan jeratnya itu dipasang seperti apa. Nah, tetapi kita dapat memerhatikan bahwa persamaan itu ada. Nah, jadi kita dapat mengenal pasti jerat yang iblis ini selalu pasang. Nah, jadi saudara dan saudari semua, saya pada pagi hari ini memilih teks Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal 4, kita membaca saja dari ayat 1 sampai 11. Panjang bacaannya, jadi untuk itu hanya untuk kita mengenal jalan ceritanya. Jadi yang menjadi perhatian kita adalah apa peranan iblis di dalam teks ini di ayat yang ketiga, 5 dan 7, 9 dan 11. Jadi kita baca saja ceritanya begini dari ayat 1 saja sampai ayat 11. Ayat 1 berbunyi begini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Nah, ayat 3, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ayat yang kelima, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang ke-9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan ayat 11, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi begitulah kisahnya Yesus dicobai iblis di padang gurun. Nah, jadi sudah tentu banyak perkara yang kita boleh pelajari kebenarannya di dalam bagian ini. Tetapi saya ingin memfokuskan kita melihat tentang jerat iblis ini. Bagaimana yang sebenarnya sering dilakukannya, dan dari semula dia melakukan hal yang sama kepada Adam dan Hawa. Nah, jadi waktu di Taman Eden, saya ingat ini di dalam Kejadian pasal yang ketiga, waktu di Taman Eden, semua buah yang di sana boleh dimakan. Bayangkan luasnya Taman Eden itu, berapa ribu pokok yang di sana itu, semua itu boleh dimakan. Cuma satu yang di tengah-tengah itu yang tidak dibenarkan untuk dimakan. Nah, jadi iblis ini datang dengan cara yang sama juga. Dia menipu Adam dan Hawa, dan terlebih Hawa yang dulu dia tipu. Siapa yang lemah, itu yang dia tipu dulu. Nah, jadi
Saudara dan saudari semua, teknik iblis ini sama saja ketika dia mau menjatuhkan kita. Nah, jadi apa yang jelas di dalam teknik iblis ini sama ada waktu Adam dan Hawa, dan juga ketika dia melakukan hal yang sama menjerat Yesus pada zaman Yesus. Bayangkan betapa jauhnya jarak itu, zaman itu. Tengok, teknik iblis ini tetap sama. Di mana ada kesesuaian waktu dan di mana ada sebenarnya sesuai dengan keperluan kita, teknik itu tetap sama. Jadi dia selalu menggunakan keadaan kita sendiri, ya. Iblis ini selalu menggunakan keadaan kita sendiri untuk mendatangkan cobaan-cobaan dan teknik-teknik jerat yang ada padanya untuk menjerat kita, ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini dalam kisah ini bahwa Tuhan Yesus itu 40 hari 40 malam tidak makan. Jadi tinggal sendirian, sudah tentu lapar. Nah, jadi dia menawarkan, karena dia kenal itu Yesus. Ya, dia menawarkan supaya Yesus itu menjadikan batu itu sebagai roti. Ya, bukan tidak boleh, tetapi itu tidak seharusnya demikian. Nah, jadi hati-hati saudara. Selalunya jerat itu, saya ingin katakan sekali lagi, sangat-sangat bertepatan dengan keadaan kita. Apa yang kita perlu sangat-sangat pada saat dan ketika itu. Hati-hati ya, itu menjadi pintu masuk untuk iblis boleh menipu kita. Ya, mungkin kalau di teks bacaan kita ini iblis itu melihat Yesus sedang lapar, ya sudah tentu makan itu sangat perlu. Nah, jadi situasi kita tidak sama. Mungkin hari ini makanan kita banyak, jadi kita tidak lapar. Tetapi apa situasimu? Jadi maksudnya di sini saudara, apa yang mungkin menjadi masalah ataupun yang mungkin menjadi keinginan kita atau mungkin yang sangat menjadi idaman kita, saudara dan saudari semua, hati-hati ya, itu akan menjadi pintu masuk kepada jerat iblis itu untuk menjerat kita. Ya, kita akan diseret oleh semua itu. Nah, jadi saudara dan saudari semua, kita dapat melihat ini, ya, bahwa iblis itu sebenarnya tidak ada apa-apa yang lain. Dia selalu hanya menggunakan keadaan kita sendiri untuk menipu kita. Ya, dan selanjutnya kalau kita melihat di dalam ayat 5 sampai 7, 9 sampai 11. Maaf saudara ya. Kita juga melihat di sana bahwa secara keseluruhannya teknik dan cara iblis ini, dia juga di dalam satu sisi dia sangat menggunakan apa yang sangat menyenangkan manusia, hal-hal yang sangat membanggakan manusia. Nah, itu juga yang selalu menjadi jerat kepada iblis ini untuk kita. Nah, jadi coba kita kembali lagi ke di Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian. Jadi ketika dia menipu Hawa, dia katakan, "Oh, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah." Nah, jadi kalau kita melihat di sini sama juga ceritanya. Ayat 5 sampai 7 dan 9 sampai 11 itu sama juga ceritanya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kunci untuk iblis menjerat kita saudara adalah sesuatu yang menyenangkan kita, ya, yang sangat menyenangkan kita. Ya, janji kesenangan yang secara material, yang secara alami, tetapi tidak kekal. Nah,
hanya kesenangan semata-mata secara materialistik, baik itu secara keuangan, baik itu kuasa, jadi apapun itu akan menjadi jerat. Nah, jadi saudara dan saudari, itu pada setiap peringkat hal-hal yang seperti itu selalu ada. Sama ada di dalam kehidupan pribadi kita dan dalam hubungan suami istri. Itu berlaku saudara dan saudari. Ya, itu berlaku. Nah, jadi apa jadi? Coba bayangkan kalau masing-masing kita sama-sama memperjuangkan apa yang kita ingin. Kalau masing-masing kita sama memperjuangkan apa yang menyenangkan hati kita, yang baik menurut kita tanpa memperdulikan yang lain. Jadi bayangkan apa yang terjadi. Ya, kalau itu adalah di dalam masyarakat, sudah tentu perpecahan. Kalau itu di dalam rumah tangga, sudah tentu itu tidak aman. Nah, jadi saudara dan saudari semua, sadarilah bahwa setiap hari itu jerat itu terpasang, ya, terpasang di sana sini dalam keadaan apapun. Halo saudara, kita masih di dunia ini, ya. Jadi jerat iblis itu sentiasa terpasang untuk kita, ya. Nah, jadi pada pagi hari ini saya tidak berkongsi tentang jalan keluar ataupun jalan menang daripada untuk mengalahkan jerat ini. Saya cuma ingin kita tahu bahwa adanya jerat ini yang sedang membahayakan keadaan kita. Ya, so ini adalah case by case. Tetapi yang saya kongsikan di sini adalah kunci daripada jerat iblis itu pada setiap orang, walaupun di dalam case yang berbeda. Di sini yang kita baca ini adalah case Yesus dicobai oleh iblis, dan saya bandingkan juga dengan case Adam dan Hawa. Dan coba kita memperhatikan di dalam case kita pada hari ini di dunia yang modern dan postmodern ini. Hal itu adalah sama saja saudara. Jadi kunci jerat itu adalah sentiasa sama. Jadi apa keadaan kita, apa kemauan kita, apa keinginan kita. Halo saudara dan saudari, hati-hati, itu pintu masuk, ya. Itu adalah pintu masuk, dan kalau tanpa waspada itu adalah jerat untuk kita. Jadi bukan salah untuk menginginkan yang baik, bukan salah untuk mau tentang hal yang baik, tetapi ketika kita tidak berhati-hati, ya, jangan lupa ya, kita pernah ada sharing tentang satu tema yang berkata bukan semua yang berkilau itu adalah permata, ya. Jadi jauh lebih dulu daripada itu kita pernah berkongsi tentang intan dan kaca, ya. Ya, dua yang seolah-olah sama, seolah-olah serupa tetapi tetap tidak sama. Ya, demikianlah apa yang dilakukan iblis ini. Dia selalu menggunakan hal-hal yang tidak kelihatan untuk menjatuhkan kita. Nah, jadi saudara dan saudari semua, ini adalah kunci daripada teknik iblis untuk menjerat kita. Jadi berhati-hatilah selalu. Apa yang ingin menyenangkanmu, apa yang kau ingin dan idamkan di dalam hidupmu, hati-hati supaya itu jangan sampai seperti kata pepatah yang mengatakan supaya dia jangan merupakan senjata yang makan tuan. Ya, mungkin kita bercita-cita baik, mungkin kita berkeinginan baik, mungkin kita punya maksud baik, tetapi ketika disalahgunakan, ya, iblis itulah tekniknya. Dia selalu menyalahgunakan kebenaran firman Tuhan. Dia selalu memutarbalikkan firman Tuhan. Dia selalu menggubah-gubah, menambah-nambah. Ini adalah teknik yang selalu dilakukan, ya, demi mencapai hasratnya untuk menjatuhkan kita. Nah, jadi makanya saudara-saudari semua, mari kita sama-sama berhati-hati, baik di dalam hal yang kecil, baik di dalam keadaan kita, apapun keadaan kita,
baik dalam kehidupan pribadi, baik di dalam kehidupan berumah tangga, baik di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan dimanapun. Saudara dan saudari semua, sadar bahwa kita ini adalah target kepada iblis ya, untuk dimusnahkan ya. Jadi dia hanya menipu kita dengan janji-janji dan omongan kosong. Ya, dia boleh memberikan kesenangan yang sementara di dunia ini secara material kepada kita, sama yang dijanjikan dengan Yesus, tetapi dia tidak pernah mampu untuk memberikan kehidupan yang kekal. Nah, jadi firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi kebenaran itu tidak akan berlalu. Jadi makanya yang dijanjikan iblis itu adalah kesenangan dunia. Saudara dan saudari semua, itu juga tidak pernah akan menjadi kekal. Nah, jadi berhati-hatilah kita supaya jangan terjerat dengan keadaan kita yang diguna pakai oleh iblis untuk menjerat kita. Nah, jadi saudara dan saudari semua, ini sedikit perkongsian saya pada pagi hari ini. Jadi ya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya, saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan bersama-sama di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini di atas kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami, supaya kami mulai daripada hari ini kami berhati-hati ya, karena iblis ini selalu mau memerhatikan keadaan kami, keperluan kami, pergumulan kami, di mana dia selalu mau mengambil peluang dalam apapun situasi kami untuk menjadikan kami sebagai mangsanya, baik sebagai masalah kami, baik sebagai cita-cita dan keinginan kami. Iblis ini licik untuk menjadikan semua itu sebagai alatnya untuk menjerat kami. Dan Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami dengan peristiwa ini, di mana iblis ini selalu mau menipu kami dengan teknik dan cara yang sama, walaupun di dalam perkara-perkara yang sangat berbeda. Nah, terima kasih Tuhan, dan kami berdoa selanjutnya untuk kehidupan kami sepanjang hari ini ya, supaya kami tidak terjerumus dengan kemungkinan janji-janji yang disediakan oleh iblis ini untuk menjerat kami. Oleh itu kami berdoa supaya Tuhan yang memimpin kami, yang memberikan kami pedoman oleh kebenaran firman-Mu untuk kami menjalani kehidupan, menjalani tanggung jawab, menjalani apapun perkara dan pelayanan dan pekerjaan kami, supaya kami tidak sampai berdosa terhadap Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sekali lagi pada hari ini, jadi kami mengingatkan saudara dan saudari kami semua dimanapun mereka berada pada saat ini, apapun keadaan mereka, dan terlebih kepada saudara-saudari kami yang di dalam pergumulan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami mengangkat mereka ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan Engkau bersama-sama mereka di dalam mereka mengharungi apapun keadaan dan situasi yang mereka pergumulkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara dan saudari, ya, pertemuan kita berakhir sampai di sini ya untuk pagi hari ini, dan sampai berjumpa lagi, sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya.